Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kang Reis. Jadi di sini saya akan kembali lagi berbagi kepada teman-teman semuanya ya, terutama mengenai penggunaan aplikasi yang berguna bagi pekerjaan kita. Yang salah satunya yang akan saya kenalkan kali ini adalah Google Sheet. Nah, jadi apa sih itu Google Sheet? Jadi Google Sheet itu sama halnya seperti Microsoft Excel. Fungsinya adalah untuk kita membuat daftar, data, ataupun rekap laporan ya. Sehingga ini akan sangat membantu sekali ketika teman-teman melakukan aktivitas pekerjaan. Oke, jadi langkah pertama untuk masuk ke Google Sheet teman-teman, itu caranya gampang aja. Teman-teman tinggal buka browser teman-teman ya, kemudian ketikkan saja Google Sheet teman-teman. Nah, setelah itu akan muncul ya, kalau di Google itu list beberapa link ya untuk ke Google Sheet ya. Teman-teman pilih aja yang pertama juga bisa. Nah, nanti akan masuk ke Google Sheet-nya teman-teman. Cuman kalau teman-teman yang belum login dengan akun Gmail-nya, maka teman-teman harus login dulu. Ini kebetulan untuk browsernya saya udah login melalui email Gmail ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih untuk tampilan Google Sheet ini seperti ini. Jadi yang pertama itu ada teks ya, atau judul filenya yaitu Untitled Spreadsheet. Nah teman-teman di sini bisa ganti ya, bisa rename. Misalnya kita ganti di sini file latihan teman-teman ya, latihan 1 lah, itu kan. Kemudian sama halnya seperti di Excel juga, cuman di sini untuk Google Sheet itu tampilannya lebih sederhana teman-teman ya. Ada menu bar ya, dari mulai file, edit, view dan seterusnya. Kemudian ada juga di bawahnya icon-icon shortcut yang bisa membantu kita untuk memilih fungsi masing-masing dari kebutuhan fungsi yang ada di sini ya. Contoh misal buat print, kemudian ada juga pen format, undo redo, kemudian ada search menus ya, dan masih banyak ya di sini untuk melakukan editing ataupun formatting pada Google Sheet. Nah, seperti halnya Excel juga untuk Google Sheet ini terdiri dari kolom dan baris teman-teman ya. Jadi yang A, B, C, D, E dan seterusnya ini adalah kolom. Kemudian untuk yang dengan diidentifikasi dengan angka ini namanya adalah baris. Nah, di antara baris dan kolom ini ada yang namanya sel teman-teman. Jadi kotak-kotak kecil ini adalah selnya. Jadi tempat menyimpan data kita teman-teman. Nah, jadi singkat teman-teman, kalau yang memang baru belajar dengan Google Sheet, silakan nanti coba-coba dulu aja untuk mengetikkan data-data seperti teks ataupun number ataupun tanggal dan lain-lain ya yang bersifat data. Contoh misalkan di sini saya masukkan aja teks ya seperti ini. Nah, maka akan masuk ke dalam sel Google Sheet. Kemudian ada juga di sini ya di sebelah kanan mungkin teman-teman biar familiar ya, di sini ada formatting ya, formatting otomatis, di mana Google Sheet sendiri sudah menyediakan template untuk tabel. Misalnya di sini ada blank tabel, misalnya kalau misalnya teman-teman ingin buat tabel. Kemudian juga bisa ada tabel yang udah ada isian, misalkan buat ini contohnya event task ya, atau mungkin tugas-tugas yang bersifat seperti acara. Kemudian ada juga project task ya, jadi sudah ada template-template yang bisa membantu untuk pekerjaan yang ringan-ringan ya teman-teman ya. Nah, selain itu di Google Sheet juga itu terdiri dari lembar ya, atau namanya sheet ya. Contohnya di sini ada sheet 1, kemudian sheet 2, sheet 3 dan seterusnya teman-teman. Ya, jadi teman-teman bisa menambahkan lembar kerja untuk menyimpan data-data ataupun kita membuat suatu laporan-laporan ataupun data yang memang bisa terintegrasi. Dan enaknya untuk Google Sheet ini sudah tersedia online. Nah, teman-teman perlu ketahui, mungkin sedikit tambahan aja untuk perkenalan kali ini, untuk Google Sheet sendiri itu filenya itu bisa di-download ya, nantinya bisa dirubah juga ke Excel teman-teman, sehingga teman-teman bagi yang ingin berpindah nanti dari Google Sheet ke Excel itu bisa lakukan download ya teman-teman ya. Ini ada beberapa macam, contohnya bisa menjadi open dokumen ya, ini juga sama .ods ini untuk open dokumen, yang outsource yang open source ya, yang open source. Kemudian juga ada bisa di-download jadi PDF ataupun dibuat WP dan seterusnya ya teman-teman. Mungkin nanti di next video saya akan jelaskan lagi lebih detail mengenai Google Sheet. Mungkin untuk perkenalan kali ini mengenai Google Sheet saya bagikan sekian dulu teman-teman ya. Mengejar durasi video, mudah-mudahan kedepannya saya bisa membagikan bagaimana kita bekerja dengan Google Sheet. Oke, itu aja yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat dan jangan lupa tinggalkan jejak komentar kalian jika kalian senang pakai Google Sheet. Kalau saya sih Excel dan Google Sheet saya pakai dua-duanya. Thank you.